Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Intan Nur Aziza selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal, dan teman-teman dari kelas 3 PKIA dan 3 PPAB yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang kebudayaan Islam periode Khulafaur Rasyidin dan kebudayaan Islam masa Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, serta Ali bin Abi Thalib. Namun sebelumnya, izinkan saya di sini untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Sinta Fadilah Widriani dengan NIM 2017101025. 2. Afifah Iza Ahmad Sabrina dengan NIM 2017101029. 3. Binti Anis Solihati dengan NIM 2017101031. 4. Fani Putri Aprilia dengan NIM 2017101047. 5. Chandra Arum Wijayanti dengan NIM 2017101136. 6. Dia Ayu Palupi dengan NIM 2017101148. Langsung saja, pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yaitu khulafah dan ar-rasyidin. Khulafah adalah bentuk jamak dari khalifah, yang artinya pengganti, pemimpin, atau penguasa yang diangkat setelah Nabi Muhammad untuk melanjutkan tugas beliau sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan, tetapi bukan sebagai nabi atau rasul. Sedangkan ar-rasyidin adalah bentuk jamak dari ar-rasyid, yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Jadi, menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Setelah Nabi Muhammad wafat, umat Islam sempat mengalami kebingungan karena beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat Islam. Hal itu secara tidak langsung memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk membuat model pemilihan khalifah. Tidak lama kemudian, sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansor berkumpul di balai kota Bani Sa'idah, kota Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin selanjutnya. Musyawarah tersebut berjalan cukup alot karena masing-masing pihak sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Abu Bakar kemudian menengahi dengan mengatakan bahwa umat Islam hendaknya memilih seseorang yang tidak pernah meminta kekuasaan dan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Selain itu, kekhalifahan seharusnya dipegang oleh orang yang mampu memegang amanah, tidak gila akan kekuasaan, peka terhadap masyarakat, dan tidak silau oleh harta. Dengan kriteria tersebut, umat Muslim sepakat memilih Umar bin Khattab. Akan tetapi, Umar bin Khattab menolak dan justru meminta Abu Bakar untuk menjadi pemimpin. Pernyataan Umar bin Khattab pun diamini oleh kaum Muhajirin dan Ansor serta seluruh umat Islam. Dengan demikian, Abu Bakar resmi diangkat menjadi khalifah pertama yang mendapat amanah untuk melanjutkan kekhalifahan Islam. Pemerintahan Khulafaur Rasyidin. 1. Abu Bakar As-Siddiq tahun 632 sampai 634 Masehi. 2. Umar bin Khattab tahun 634 sampai 644 Masehi. 3. Utsman bin Affan tahun 644 sampai 655 Masehi. 4. Ali bin Abi Thalib tahun 655 sampai 660 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq. Masa awal pemerintahannya banyak diguncangkan oleh pemberontakan orang-orang murtad. Mereka mengaku menjadi nabi dan enggan membayar zakat. Karena hal ini, khalifah lebih memusatkan perhatiannya untuk memerangi para pemberontak. Maka dikirimlah pasukan untuk memerangi para pemberontak ke Yamamah. Dari insiden itu, banyak hufadil Al-Quran yang meninggal syahid. Kemudian, karena khawatir hilangnya Al-Quran, Sayyidina Umar mengusulkan pada khalifah untuk membukukan Al-Quran. Kemudian, untuk merealisasikannya, saran tersebut diutuslah Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran. Pola pendidikan Khalifah Abu Bakar masih seperti Nabi, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Abu Bakar menjadi khalifah hanya selama 2 tahun. Kemudian pada tahun 634 Masehi ia meninggal dunia.
Selain menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada tubuh umat Islam, Abu Bakar juga mengembangkan wilayah keluar Arab. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar melaksanakan kekuasaan sebagaimana pada masa Rasulullah SAW yang bersifat sentral, legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang terpusat di tangan khalifah. Meskipun demikian, khalifah juga melaksanakan hukum. Dengan begitu, seperti juga Nabi, Abu Bakar juga selalu mengajak sahabat-sahabatnya untuk selalu bermusyawarah. Selanjutnya yaitu Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Pada hari Rabu, bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah, Umar bin Khattab wafat. Beliau ditikam ketika sedang melakukan sholat subuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah, budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah. Diduga, ia mendapat perintah dari kalangan majusi. Umar bin Khattab dimakamkan di samping Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau wafat dalam usia 63 tahun. Umar dikenal seseorang yang pandai dalam menciptakan peraturan, karena tidak hanya memperbaiki bahkan mengkaji ulang terhadap kebijakan yang telah ada. Khalifah Umar juga telah menerapkan prinsip demokratis dalam kekuasaan, yaitu dengan menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara. Khalifah Umar terkenal seseorang yang sederhana, bahkan ia memberikan tanah dari negeri jajahan untuk dikelola oleh pemiliknya, bahkan melarang kaum muslimin memilikinya. Sedangkan para prajurit menerima tunjangan dari Baitul Mal, yaitu dihasilkan dari pajak. Selanjutnya, Utsman bin Affan. Prestasi yang terpenting bagi Khalifah Utsman adalah menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar yang pada waktu itu disimpan oleh Hafsah binti Umar. Manfaat dibukukan Al-Quran pada masa Utsman adalah: yang pertama, menyatukan kaum muslimin pada satu macam mushaf yang seragam ejaan tulisannya. 2. Menyatukan bacaan. Kendatipun masih ada perbedaannya, namun harus tidak berlawanan dengan ejaan mushaf Utsmani. 3. Menyatukan tertib susunan surat-surat menurut tertib urut yang kelihatan pada mushaf sekarang ini. Situasi politik pada masa akhir pemerintahan Utsman semakin mencekam dan timbul pemberontakan-pemberontakan yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman. Utsman akhirnya wafat sebagai syahid pada hari Jumat tanggal 17 Dzulhijjah 35 Hijriah atau 655 Masehi. Ketika para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman saat membaca Al-Quran. Persis seperti yang disampaikan Rasulullah perihal kematian Utsman yang syahid nantinya. Beliau dimakamkan di perkuburan Baqi di Madinah. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berusaha mengatasi pemberontakan dengan menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman. Ia juga mengambil alih tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatan kepada negara. Ali bin Abi Thalib juga menghadapi pemberontakan dari Tolha, Zubair, dan Aisyah karena tidak mau menghukum pembunuh Utsman. Mereka meminta agar ada pembalasan dan meletuslah perang Jamal atau perang unta karena Aisyah menunggang unta. Di akhir pemerintahannya, umat terpecah menjadi 3 golongan dan Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh salah satunya. Wafatnya Ali menandai berakhirnya Khulafaur Rasyidin. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.